Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya, Randy Abdisaputra, selaku Project Manager dari tim GAS, akan menawarkan produk yang akan kami buat, yaitu PigPlants. Nah, aplikasi ini tuh merupakan aplikasi pengidentifikasi tanaman hias yang dia itu berbasis AI untuk edukasi dan lingkungan. Oke, lanjut. Lanjut, Mbak. Baik, sebelum itu saya ingin memperkenalkan tim saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Mbak Kori Alfiani Hakiki, yaitu selaku Quality Assurance. Lalu ada Mas Akyas selaku UI UX dan Front End Developer. Lalu ada Mas Rehan Sana Islame selaku Back End dan ML Engineer. Dan kemudian ada Mbak Asfanisa Ainun Salsabila selaku Product Analyst. Lanjut. Oke, lanjut ke poin pembahasan kami terlebih dahulu. Dimulai dari latar belakang, tujuan pengembangan aplikasi, fitur utama aplikasi, teknologi yang digunakan, rencana untuk pengembangan proyek, dan gambaran aplikasi. Kemudian dilanjutkan ke kesimpulan. Lanjut, Mbak. Lanjut ke latar belakang dari proyek kita. Latar belakang proyek kita itu didasari oleh tiga hal, yaitu minat, kesulitan identifikasi terhadap tanaman hias, lalu kemajuan teknologi yang terus berkembang. Dimulai dari minat, minat tersebut terdapat meningkatnya ketertarikan masyarakat terhadap tanaman hias sebagai elemen dekoratif yang juga meningkatkan kualitas udara. Lalu untuk kesulitan identifikasi tanaman hias, banyak orang mengalami kesulitan dalam mengenali jenis tanaman, karakteristik, dan cara perawatannya. Lalu kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi itu memungkinkan pengembangan aplikasi yang dapat mengidentifikasi tanaman hias secara otomatis menggunakan kecerdasan buatan AI dan pengenalan gambar. Itulah latar belakang yang mendasari kami untuk menciptakan proyek aplikasi identifikasi tanaman hias dengan nama PigPlants. Nah, untuk tujuan pengembangan aplikasi dilanjutkan oleh Mas Akyas. Oke, selanjutnya tujuan pengembangan apa aplikasi. Nah, apa sih tujuan dari aplikasi ini dikembangkan? Itu yang pertama, itu agar mempermudah identifikasi tanaman hias. Nah, dengan aplikasi ini kita bisa memudahkan untuk mengidentifikasi berbagai tanaman hias. Tidak hanya tanaman hias, beberapa tanaman juga bisa diidentifikasi, dikenali tanaman apa itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu memberikan informasi mengenai tanaman hias. Nah, di aplikasi ini juga itu akan diberikan informasi mengenai apa tanaman eh, tanam eh, informasi-informasi apa saja mengenai tanaman tersebut gitu. Kemudian yang ketiga itu sebagai platform edukatif. Nah, eh, harapannya dengan aplikasi ini itu dapat membantu dalam edukasi untuk mengenali berbagai tanaman. Dan kemudian tujuan yang terakhir itu untuk mendorong minat terhadap pelestarian lingkungan. Yang tentunya itu untuk pelestarian tanaman-tanaman agar eh, tanaman-tanaman bisa eh, terlestarikan. Next. Nah, fitur utama aplikasi. Eh, fit- pada aplikasi ini ada fitur-fitur apa aja sih? Nah, yang pertama itu yang pasti identifikasi tanaman. Nah, fitur ini itu kita men-scan gambar atau itu agar mendapatkan informasi mengenai tanaman hias. Nah, maksudnya ini eh, dengan memberikan gambar atau memfoto dengan scan langsung sebuah tanaman untuk ditampilkan informasi mengenai tanaman tersebut. Kemudian eh, fitur utama yang kedua yaitu panduan perawatan. Nah, pada aplikasi ini ada informasi detail untuk mengenai tiap 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 tanaman. Nah, di informasi detail tersebut ada panduan perawatannya bagaimana cara merawat tanaman tersebut, seperti kebutuhan cahaya, kemudian air dan nutrisinya itu
bagaimana. Dan kemudian fitur utama yang ketiga yaitu diagnosa penyakit. Nah, dari setiap tanaman tersebut juga akan ditampilkan informasi-informasi mengenai gejala diagnosa penyakit apa saja yang mungkin terjadi pada tanaman tersebut. Bisa deteksi gejala penyakit tersebut melalui pengenalan gambar. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Oke, selanjutnya terkait dengan teknologi yang akan digunakan pada aplikasi kali ini. Boleh lanjut, Mbak Fari? Nah, untuk teknologi yang akan digunakan terdiri dari tiga bagian. Yang pertama ada teknologi AI. Nah, teknologi AI ini menggunakan model machine learning untuk pengenalan gambar. Nah, di sini kita menggunakan model CNN atau Conventional Neural Network yang nantinya akan di-training menggunakan database yang sudah tersedia. Nah, untuk teknologi kedua yaitu dengan database tanaman. Nah, database ini mencakup informasi lebih dari 1.000 jenis tanaman hias yang nantinya akan disesuaikan dengan treatment-treatment dan juga labeling dari nama penyakit tanaman tersebut. Dan yang terakhir adalah penggunaan antarmuka UI dan UX. Nah, antarmuka di sini disesuaikan dengan desain yang sederhana dan juga ramah pengguna. Tujuannya agar semua sektor atau semua orang bisa menggunakannya dengan mudah. Selanjutnya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Asfanisa. Baik, untuk perencanaan waktu pengembangan proyek, lanjut, next. Untuk perencanaan proyek itu kami bagi menjadi beberapa tahap. Untuk tahap pertama yaitu pengembangan data dan environment. Untuk tahap ini berlaku selama 1 sampai 2 bulan, di mana di tahap ini kami mengumpulkan data yang relevan seperti gambar, kemudian ada informasi mengenai berbagai jenis tanaman hias. Kemudian data tersebut akan diproses dan disiapkan agar dapat digunakan oleh teknologi kecerdasan buatan. Kami juga akan menyiapkan lingkungan kerja berupa perangkat lunak dan sistem pendukung yang memadai untuk menjalankan pengembangan aplikasi ini. Untuk tahap yang kedua, yaitu pengembangan model. Tahap ini memakan waktu selama 4 bulan, di mana pada tahap ini kami akan mengembangkan model berbasis kecerdasan buatan atau AI yang mampu mengenali jenis tanaman hias berdasarkan dengan gambar. Model ini akan dilatih menggunakan data yang telah disiapkan sebelumnya agar dapat menghasilkan hasil yang akurat. Setelah model siap, kemudian kami akan mengintegrasikannya ke dalam sistem aplikasi. Kemudian tahap yang ketiga, yaitu ada evaluasi dan pengujian. Tahap ini memakan waktu selama 1 bulan, di mana tahap ini merupakan tahap yang dikembangkan untuk memastikan aplikasi ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan. Kami juga memastikan aplikasi ini dapat berjalan dan berhasil secara akurat dan konsisten saat digunakan oleh pengguna. Pengujian ini mencakup simulasi penggunaan nyata untuk memastikan kualitas dan kestabilan dari aplikasi. Kemudian tahap yang keempat yaitu ada deployment dan integrasi. Tahap ini memakan waktu selama 1 bulan, di mana tahap ini melibatkan peluncuran aplikasi ke server atau platform yang dapat diakses oleh pengguna. Kami juga akan mengintegrasikan aplikasi dengan sistem pendukung lainnya seperti database untuk menyimpan informasi tanaman, kemudian dan fitur tambahan lainnya. Kami juga memastikan aplikasi ini siap digunakan oleh masyarakat luas. Tahap yang terakhir yaitu tahap dokumentasi. Tahap ini memakan selama 1 bulan, di mana pada tahap terakhir ini kami akan menyusun panduan teknis dan manual penggunaan aplikasi yang dapat membantu pengguna memahami cara kerja aplikasi ini. Selain itu, kami juga akan menyusun laporan lengkap terkait proses pengembangan dan hasil yang dicapai. Next. Baik, Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Kori. oke, selanjutnya adalah gambaran dari aplikasi kami. Di sini ada beberapa bagian dari aplikasi kami. Yang pertama em, ada halaman sign up. Di sini user akan diminta untuk memasukkan full name, kemudian ada email, dan yang terakhir adalah password. Nah, di sini user diminta untuk membuat akun sebelum masuk ke laman aplikasi.
Dan yang kedua adalah di sini halaman pencarian. Nah, di halaman ini pengguna dimungkinkan untuk mencari nama tanaman yang ingin diketahui. Apabila seorang user tidak mengetahui tampilan dari em, tanaman tersebut, maka ia bisa melakukan pencarian dengan memasukkan nama dari tanaman tersebut. Nah, di sini ditampilkan juga histori-histori dari pencarian yang pernah dilakukan. Nah, di sini pengguna juga dimungkinkan untuk mencari berdasarkan kategori. Yang pertama ada habitat, penyakit, pohon, bunga, dan lain sebagainya. Nah, halaman ketiga adalah halaman scan. Nah, di sini adalah fitur utama dari aplikasi kami, di mana seorang pengguna dimungkinkan untuk melakukan scan terhadap sebuah objek tanaman. Nah, di sini apabila seorang pengguna tidak mengetahui nama atau jenis tanaman tersebut, ia bisa melakukan scan terhadap tanaman tersebut, sehingga nanti akan muncul output berupa detail dari tanaman tersebut maupun informasi-informasi lainnya. Nah, selain melakukan scan terhadap tanaman, di sini pengguna juga dapat menginputkan gambar dari galeri atau penyimpanan lokal eh, pengguna tersebut. Nah, nanti outputnya akan sama seperti hasil scan tersebut. Nah, di sini halaman selanjutnya adalah homepage. Nah, ini adalah halaman utama dari aplikasi aplikasi Pigplan. Di sini ada beberapa menu. Yang pertama ada menu home tentunya, terus ada menu search. Nah, di sini juga ada menu library, menu more untuk mengetahui detail-detail mengenai aplikasinya. Nah, di halaman utama di sini akan ditampilkan dari tanaman-tanaman yang pernah dilihat sebelumnya. Jadi seperti histori dari pencarian yang pernah dilakukan. Nah, di halaman utama ini juga akan ditampilkan mengenai rekomendasi-rekomendasi tanaman yang dapat ditanam oleh pengguna. Halaman selanjutnya adalah halaman detail view. Nah, di sini adalah halaman yang muncul setelah seorang pengguna melakukan pencarian atau men-scan tanaman mereka. Nah, di sini akan ditampilkan mengenai informasi-informasi lebih detail mengenai tanaman-tanaman tersebut, seperti jenisnya, family, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada fitur cara menanam, kemudian bagaimana cara merawat tanaman tersebut. Nah, berikut adalah tampilan dari halaman cara perawatan. Nah, di sini akan ditampilkan secara detail mengenai informasi-informasi cara perawatan tanaman tersebut apabila seseorang pengguna ingin merawat tanaman yang dicari. Nah, di sini kemudian ada halaman cara menanam. Selain cara merawat, aplikasi akan memberikan informasi mengenai bagaimana cara menanam tersebut mulai dari awal hingga proses perawatan. Nah, di sini akan ditampilkan informasi-informasi detail mengenai cara-cara menanam tanaman tersebut. Un- uh, Tibalah kita pada tahap kesimpulan. Nah, jadi Pigplan merupakan sebuah aplikasi yang dirancang untuk mengidentifikasi tanaman hias sebagai solusi inovatif dalam membantu masyarakat untuk mengenali, memahami, dan merawat tanaman hias dengan lebih mudah. Nah, dengan adanya teknologi, dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau AI dan pengenalan gambar atau image recognition, aplikasi ini dapat menawarkan yang pertama kemudahan akses, informasi yang lengkap, dan edukasi dan pelestarian lingkungan. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan terkait aplikasi kami, yaitu Pigplans. Mungkin kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.